Ya, saudara-saudara, kali ini materinya terkait dengan abdominal trauma pada mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ya, untuk uh, abdominal trauma ini ya, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah untuk membedakan antara trauma abdomen yang disebabkan oleh trauma tumpul atau trauma tembus, ya, termasuk diagnosis, gejala, dan penata laksanaannya. Kemudian saudara, dalam mempelajari kegawatan pada trauma abdomen ini, tentu kita harus ingat lagi, mereview lagi terkait dengan anatomi fisiologi pada abdomen. Ya. Nah, kenapa? Karena ya trauma yang terjadi pada abdomen itu ya kita perlu dalam ya, memahami mekanisme cederanya juga sangat berkait sekali dengan anatomi dan fisiologinya ini, gitu. Di mana letaknya liver, di mana letaknya spleen, lambung, kolonnya, ya. Ada kolon ascendant, kolon descendant, kolon transversum, dan sebagainya. Ada juga kandung kemih atau bladder. Nah, organ-organ ini yang perlu Anda ingat ya, lagi di mana posisi-posisinya. Ada juga kuadran, ada abdomen kan bisa dibagi berdasarkan kuadran ataupun regio, gitu ya. Perlu diingat kembali. Nah, berikutnya saudara, trauma abdomen itu dari data ini ya, sekitar 10% dari semua kematian yang berkaitan dengan trauma. Jadi sekitar 10% gitu. Tapi walaupun 10%, tapi ini cukup besar saudara ya. Dan trauma abdomen ada dibagi menjadi dua. Ada yang namanya luka tembus ya. Namanya juga tembus, berarti ada sesuatu yang bisa menembus ke abdomen itu atau perut itu. Dan ada yang karena trauma abdomen yang jenis tumpul ya. Nah, luka tembus termasuk luka tembak dan pecahan peluru, tusukan, dan pisau. Kalau yang luka tembus contohnya itu ya, jadi misalkan kena tembak, pecahan peluru, tusukan, kena pisau, itu termasuk cedera tembus. Dan kemudian kalau ini luka tembak, ini contohnya ya, luka tembak menghasilkan kerusakan yang parah, biasanya gitu, terutama jika peluru memantul tulang. Contohnya ini mengenai tulang. Pasien berisiko tinggi mengalami perdarahan dan peritonitis. Apa itu peritonitis? Ya, peradangan pada rongga peritoneum ya. Terutama dengan cedera usus. Ketika ada peluru nembus ke dalam, kemudian bisa terjadi perforasi pada usus, bisa terjadi infeksi pada area peritoneum. Nah, berikutnya, cedera yang paling umum pada luka tembak ya. Kalau biasanya luka tembak itu ternyata yang biasanya terkena 50% adalah usus halus. Kolon biasanya 40%, hati 30%, struktur pembuluh darah 25%. Seperti ini komposisinya. Kemudian ini lagi terkait dengan luka tusuk. Kalau ini luka tusuk ini bisa mengenai hati sekitar 40%, usus halus 30%, diafragma ya, diafragma di atas 20%, dan kolon 50% katanya. Nah, ini juga ada gambar-gambar terkait dengan trauma tumpul sekarang. Tadi sebelumnya ada trauma tusuk, kena peluru, kena tusukan gitu ya. Sekarang terkait dengan trauma tumpul. Nah, trauma tumpul ini dapat disebabkan oleh, bisa karena kecelakaan, olahraga, pukulan, jatuh, ataupun karena ledakan ya. Ledakan sesuatu barang yang
menghantam ke perut, tapi tidak sampai menembus gitu. Kemudian, nah, yang perlu digarisbawahi bahwa trauma tumpul ini lebih sulit untuk dinilai karena cederanya kurang jelas. Ya, ketika misalkan kena seperti ini, ya, kena pukulan seperti ini, cederanya artinya ya, ketika di dalam itu mana yang terluka kurang jelas, sehingga ini bisa menyebabkan kehilangan darah. Contoh ketika pukulan terjadi di dalam itu luas area yang terkena, ya, yang rusak itu biasanya lebih besar. Ketika ada perdarahan, ini harus diwaspadai. Kadang-kadang tidak terdeteksi sehingga bisa menimbulkan shock dan kematian. Nah, kecelakaan kendaraan bermotor menjadi penyebab tersering untuk cedera tumpul abdomen ini. Nah, kemudian pasien trauma dengan trauma pelvis, ya, ini pelvis, perlu dicurigai adanya trauma abdomen. Kenapa? Karena lokasinya sangat berdekatan. Kemudian, saudara, ini yang perlu kita ketahui terkait dengan tadi anatomi tadi. Ini adalah rongga abdomen. Ya. Rongga abdomen ini dibagi menjadi 3, saudara. Ada yang disebut dengan thoracic abdomen, artinya abdomen yang letaknya itu tertutupi oleh torak, ya, rongga dada. Apa itu? Ya, yang bagian atas ini kan selain ini bagian abdomen, tapi juga tertutupi oleh tulang rusuk, ya. Nah, jadi ada liver, spleen, ada hati, kemudian limpa, diafragma, kemudian juga gaster, ya. Kemudian ada namanya retroperitoneal abdomen, artinya abdomen yang ada di bagian belakang gini. Ada ginjal, ureter, ya, pankreas di belakang, ya. Kemudian ada duodenum, usus halus. Dan yang ketiga adalah namanya true abdomen, ya. Abdomen yang nampak ini, ya. Ada usus kecil, kolon, ada bladder, ya, kantong kemih, itu letaknya di depan ini, kan. Nah, ini terkait dengan tadi kelanjutannya, ya. Ini penjelasannya bahwa untuk thoracic abdomen, ya, tadi yang abdomen yang terlindungi oleh tulang rusuk ini. Nah, ini ribs provide some protection. Jadi tulang rusuk memberikan proteksi, pelindungan, meskipun organ-organ tersebut juga rentan, ya, terkait dengan adanya trauma tumpul, dan juga ada terkait dengan trauma penetrasi, trauma tusuk. Kemudian untuk retroperitoneal abdomen yang di bagian belakang ini, ya, saudara, organ-organ ini yang di sini umumnya lebih terlindungi daripada organ yang di bagian torakik ini, karena mereka ada di belakang, ya. Kemudian yang true abdomen ini untuk usus besar dan usus kecil ini, ya, sangat rentan terjadinya ruptur atau robekan, ya, ketika terjadi trauma tumpul. Kemudian untuk bladder atau kantong kemih ini terlindungi di belakang simfisis pubis, ya. Namun juga ini masih tetap rentan terjadinya ruptur atau robekan. Nah, kemudian saudara, kalau ini kan abdomen dibagi menjadi regio, ya. Ada 9 regio. Ada regio hipokondria kanan, epigastrik, ada hipokondria kiri. Ini review sebelumnya, ini kan mungkin keperawatan dasar, ya.
iliaka kanan, hipogastrik iliaka kiri. Ini adalah lokasi-lokasi organ ya, bagian-bagian pada abdomen. Kalau misalkan pada regio epigastrik, maka di situ ada lambung, hati ya, sebagian hati, pankreas, duodenum, limpa, dan kelenjar adrenal, dan seterusnya begitu. Nah, ini adalah cedera atau trauma abdomen yang umum terjadi. Apa saja? Adalah laserasi hepar, robekan hepar. Ingat, kalau Anda mungkin pernah lihat heparnya ya, mungkin hewan ya, jaringannya kan kurang lebih seperti itu. Yang beda adalah ukurannya. Ya, ketika terjadi laserasi hepar, ini bisa menyebabkan perdarahannya hepar, saudara. Kenapa? Banyak pembuluh darah juga, kemudian nggak bisa dijahit, saudara. Kalau kulit bisa dijahit, hepar gimana jahitnya? Sulit ya. Ada ruptur limpa. Ayo, lokasi limpa di mana? Ya, perlu lagi. Ruptur kantung kemih, di mana kantung kemih itu? Di sini. Robeknya arteri mesenterika. Apa itu arteri mesenterika? Ya, apa itu? Ini arteri yang perlu nanti setelah ini kita lihat, saudara. Dan seterusnya, ini adalah cedera-cedera yang umum terjadi pada trauma abdomen, saudara. Kemudian nah ini kaitannya dengan pembuluh darah ya kan. Kalau pembuluh darah mulai dari, kalau pusatnya dari jantung ke atas, bawah, nah ini superior mesenterik, artinya di daerah sini nih, saudara. Ada inferior mesenterik, ini pembuluh darah besar di sini, saudara. Kalau ini ruptur atau robek, bisa perdarahan hebat tentunya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentu kita sudah memahami tentang konsep-konsepnya secara dasar. Namun perlu saudara-saudara juga perlu belajar baca buku sebetulnya supaya lebih lengkap lagi. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan keperawatan. Di awal ada initial assessment. Di initial assessment itu kan ada primary survey ya, primary survey ya, secondary survey gitu kan. Primary survey, ingat lagi, ada airway, breathing, circulation, disability, exposure ya. Mulai dari airway, saudara. Walaupun trauma itu pada abdomen, tapi pada gawat darurat tetap dikaji mulai dari airway ya, karena harus kita kaji masalahnya. Walaupun walaupun secara sepintas itu ada ini karena pukulan misalkan pada abdomen, tetap kita kaji pada airway ya. Cek segera, saudara. Airway, breathing, circulation ya, jalan napas, pernafasannya, sirkulasinya. Penting sekali untuk mengkaji kehilangan darah. Seperti tadi disampaikan bahwa pada trauma abdomen ini sangat rentan sekali terjadi kehilangan darah. Kalau ada robekan, ruptur pada pembuluh darah, kemudian robekan pada organ yang di abdomen itu gitu. Dan seringkali nggak terlihat ya, sehingga tahu-tahu pasien itu sudah mengalami penurunan kesadaran, shock, tekanan darahnya sudah turun. Pada trauma tumpul, perdarahannya hebat dan dapat terjadi secara cepat, saudara. Dan itu perlu dikaji ya. Nah, berikutnya ini terkait dengan masih tentang primary survey ini. Benda apapun yang tertusuk ya, seperti pisau yang menempel di perut, harus distabilkan ya. Kalau di IGD ataupun misalnya pasien masih di luar IGD, Anda menyelamatkan, menolong, maka jangan sekali-kali mencabut pisau tersebut. Tapi yang Anda harus lakukan adalah menstabilkan dengan pembalut besar di sekelilingi, dan supaya dia stabil ya. Ini enggak gerak-gerak kemana-mana, enggak menimbulkan pergerakan dan bisa melukai lebih
hebat lagi. Nah, untuk pengangkatannya kalau di kamar operasi, karena perlu prosedur yang steril. Organ yang menonjol, nah ini dia, ada organ yang menonjol ini, atau istilahnya adalah eviscerasi, saudara. Harus ditutup dengan dressing salin, ya. Kasa dibasahi dengan NaCl, supaya apa? Supaya ini tertutupi, terus kemudian enggak terjadi, supaya nggak tambah menyebabkan infeksi. Jadi ditutupi, ya, diberikan salin, dan jangan sekali-kali juga dimasukkan. Wah, saya masukkan aja ke dalam, jangan, ya, berbahaya, bisa resiko infeksi. Berikutnya terkait dengan oksigenasi, ya, breathing, ya. Biasanya kalau pasien seperti ini biasanya menggunakan masker non-rebreathing, NRBM, dan juga apabila tidak terjadi trauma wajah, maka seringkali dipasang NGT, nasogastric tube. Nah, ini adalah tanda-tanda fisik perdarahan internal, ya. Perdarahan internal apa? Ya, perdarahan yang di dalam ini. Apa saja? Pasien mengeluh sakit perut, kekakuan. Ini saya translate dari bahasa Inggris, kan, langsung pelindung, nggak usah diperhatikan. Artinya kekakuan. Jadi kalau dilakukan palpasi nampak rigid, ya, kaku, ya. Kemudian adanya terlihat aja memar, krepitasi itu suara krek kalau adanya patahan pada tulang, krepitasi, bengkak terutama di sekitar dada dan panggul dari sabuk pengaman dan atau tali pengikat bahu, ya. Kalau pengendara mobil walaupun itu menggunakan sabuk pengaman juga berisiko. Nah, seperti ini trauma karena sabuk pengaman. Tapi ya jangan disalahkan sabuk pengamannya, karena ini juga sangat melindungi terkait dengan benturan yang lebih parah. Tanda fisik internal lain adalah apa saja? Distensi abdomen, ya. Perutnya semakin distensi, ya, membesar. Kemudian ada deformitas, bentuknya tidak normal, ada takikardi, hipotensi. Apa itu takikardi? Ya, ingat kembali bahwa terjadinya peningkatan nadi, ya, lebih dari 100, dan hipotensi. Ini risiko terjadinya shock, saudara. Tanda-tanda gangguan pada sirkulasi, saudara. Pucat, ya, ada discharge, pengeluaran zat yang keluar dari dalam misalnya. Kemudian, saudara, kita lanjut lagi. Ada lagi istilahnya dari tanda Kulon, ya, memar di sekitar pusar seperti ini. Mungkin menunjukkan hemoperitoneum atau perdarahan retroperitoneal, ya. Tadi ingat lagi di anatomi ada retroperitoneal abdomen, ya, abdomen bagian belakang. Nah, biasanya ini bisa memakan waktu 12 jam untuk bisa timbul seperti ini. Ada lagi, saudara, tanda Gray Turner, ya, gray, biru, ya. Ini kalau ini kan memar, ya, memar area samping, bisa menunjukkan perdarahan retroperitoneal bagian belakang, ya. Juga bisa membutuhkan waktu 12 jam. Ada lagi tanda fisiknya adalah hematuria. Apa itu hematuria? Hem, darah, uria, urin, kencing darah, ya. Bisa karena ada trauma pada bladder, atau bisa lebih atasnya lagi pada ginjal, ureter, ya, uretranya, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Lagi terkait dengan perdarahan internal ini ada darah atau air mani di meatus uretra, ya. Di meatusnya, paling ujungnya itu depan itu. Nah, kemudian ketidakmampuan buang air kecil. Nah, ini adalah karena trauma abdomen ini erat kaitannya dengan namanya shock hemorrhagic, ya, shock
karena perdarahan, maka ini ada klasifikasi saudara, klasifikasi shock ya. Ada 4 klasifikasi, ada 1, 2, 3, 4. Kelas 1 ketika terjadi perdarahan kurang dari 15%. Tandanya apa? Tandanya adanya takikardi yang masih belum berat ya. Nadinya 90 sampai 100. Localized swelling atau bengkak pada area yang terlokalisir ya, enggak menyeluruh. Frank bleeding, ada perdarahan pada frank. Takikardi prolong capillary refill. Nah, ada kalau yang kedua ini perdarahannya 15 sampai 20% hilangnya. Kemudian ada takikardi, ada capillary refill. Ingat kembali, kuku dipencet, dilihat berapa lama merahnya itu kembali. Kalau semakin lama, kalau lebih dari 2 detik, nah ini resiko saudara. Jadi tanda dari yang kedua ini. Dan increase diastolic blood pressure, jadi peningkatan diastolik. Misalkan nih tekan diastolik yang belakang ya, 100/170 ya, 70 diastoliknya itu terjadi peningkatan. Ini kelas atau derajat 3, adanya hilangnya darah 25 sampai 50% ya. Adanya tanda-tanda di atas ini, terus tambah lagi ada hipotensi, bingung ya. Karena apa? Perfusi ke otak kan, karena darah sudah menurun ya, ke otak sudah juga menurun, terjadi konfusi, bingung, penurunan kesadaran juga bisa. Decrease urinary output, penurunan output urin. Kenapa? Karena darah yang harus di filter di ginjal juga turun, urinnya juga ikut turun. Dan asidosis ya. Asam, kondisi asam dalam tubuh karena ada gangguan metabolisme. Nah, kalau ini dari 50%, hipotensi, ada asidosis, unresponsive to resuscitation. Nah, tambah lagi dia enggak berespon ketika diberikan resusitasi cairan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini D sekarang ya, tadi sudah ABC ya, sekarang D, neurological status atau status saraf ya, disability. Gimana caranya ngeceknya saudara? Paling mudah pakai AVPU ini saudara. A, alert ya, kalau pasien sadar, bahasanya pasiennya alert. V, pasien berespon terhadap voice atau suara. Kemudian kalau P, pasien berespon terhadap nyeri, dia pakai suaranya direspon, berikan respon suara enggak nyambung atau enggak berespon, pakai nyeri dia ada respon. P, pain. Dan U atau unresponsive, enggak sadar. Nah, ini adalah cara penilaiannya, paling lebih mudah. Kemudian tambah lagi jika pasien sadar ya, misalkan kalau misalkan pasien sadar dari hasil penilaian ini, maka ada tambahan lagi pertanyaan, yaitu AMPLE ya, AMPLE metode AMPLE apa saja? AMPLE, A nya punya alergi enggak? M, apakah Anda minum obat-obatan saudara ya, mungkin pasien-pasien hipertensi, diabetes, sebelumnya minum obat-obatan apa enggak? P, past medical history, mungkin ada riwayat medis sebelumnya, barangkali juga mungkin sedang hamil kah? Nah, L, last eat atau last meal ya, kapan terakhir makan? E, event ya, apa yang menyebabkan terjadi trauma ini ya. Did you have last tetanus vaccination ya? Apakah pernah mendapatkan vaksin tetanus? Kapan? Mungkin jika ingat tapi ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk dasar pertimbangan tindakan lebih lanjut. Yang E, exposure ya,
Nah, pasien ini dilepas bajunya jika memungkinkan. Jika ada bahaya trauma cervical ya misalnya, atau pasien tidak dipindahkan, pakaian harus dipotong ya. Supaya apa dilakukan ini? Supaya bisa melihat lebih jelas lagi trauma-trauma yang ada di pasien tersebut ya, karena petugas kesehatan perawat itu perlu mengkaji nggak hanya yang di perut saja, tapi juga menyeluruh ya, tujuannya itu. Kemudian jangan lupa diselimuti ya tadi, supaya apa? Supaya tidak terjadi hipotermi ya, kedinginan. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk terkait dengan diagnostik prosedur ini, atau prosedur diagnostik, prosedur pemeriksaan penunjang ini ya. Ada CT scan ya, jika tidak dalam kondisi kritis ya, ini karena kan prosedurnya sedikit agak memakan waktu, maka jika nggak kritis maka bisa dilakukan ini segera gitu ya. Untuk melihat apa? Melihat ya adanya trauma yang di dalam ini lebih jelas. Berikutnya adalah adanya fokus abdominal sonography in trauma, FAST. Jika pasien tidak stabil ya, jadi kalau nggak stabil diduga terjadi perdarahan hepat, maka pakai ini dia FAST. Kemudian ada diagnostik peritoneal lavage, DPL. Jadi dilakukan dengan masukkan kateter abdomen untuk mengurangi perdarahannya ya, mengeluarkan perdarahan tersebut. Jadi seperti itu saudara, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas individunya. Terima kasih, semoga bermanfaat.